Yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapak, terima kasih malam ini kalau hambamu masih diberi kepercayaan terus untuk menyampaikan apa yang jadi isi hatimu. Kami tahu bahwa setiap proses kehidupan yang kami lewati semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Karena kami tahu di balik cerita hidup kami bukan berakhir dengan sia-sia, bukan tanpa pengendalian, tapi di balik cerita hidup kami tetap ada sang sutradara, yaitu Engkau yang pegang kendali hidup kami dari awal hingga akhir. Urapi bibir lidah hambamu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Shalom semuanya. Ada sukacita ya Ida, malam Ida. Hari ini saya akan berkhotbah tentang dibalik cerita hidup kita ya. Kalau kita tahu senyatanya hidup ini kayak misteri ilahi. Saudara tidak perlu takut menghadapi setiap kehidupan, karena dibalik semua proses kehidupan kita separah apapun selalu ada sutradara ya. Sutradara kehidupan yang sudah pegang kendali hidup saudara dari awal sampai akhir. Nah, ini yang membuat kita senyatanya sebagai orang benar itu tidak perlu takut. Beberapa hari yang lalu saya berkhotbah tentang bagaimana Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Seringkali ya kita sebagai anak Tuhan, kalau Tuhan beri berkat, saudara tidak pernah tanya, kenapa Tuhan saya yang kau beri berkat? Ya, kenapa Tuhan kau memberkati saya? Kenapa Tuhan kau saya hari ini punya rumah 5? Saudara, hari ini kalau Tuhan memberi, saudara baru bisa berkata terpujilah Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang mengambil, saudara nggak bisa ngomong terpujilah Tuhan. Tapi Ayub luar biasa, Abraham luar biasa. Ketika Tuhan beri Ishak dan ketika Tuhan ambil Ishak, dia tetap bisa komitmen untuk tetap setia kepada Tuhan. Pastikan hidup saudara dan saya hari ini ketika Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah Tuhan. Artinya apa? Mau Tuhan memberi, ya Tuhan tetap baik. Kalau hari ini ada sesuatu yang hilang dalam hidupmu, baik itu berkat, cintanya pasangan hidup, yang tadinya rumah 5 jadi tidak punya rumah ya. Saya ketemu dengan seseorang yang benar-benar hidupnya minus. Dari yang kaya jadi miskin, saudara ya. Mungkin kayanya sekali jadi miskin sekali. Dia dulu bilang bahwa dia itu hari-hari yang dia lewati sebelum pandemi, dia punya kekayaan aset ya sampai puluhan miliar ya. Dan yang paling tragis, hari ini dari puluhan miliar itu habis. Dia bilang gini, Bu, hari ini kalau Ibu tahu betapa Ibu bisa membayangkan kehidupan yang saya alami, rasanya itu gimana Bu Eli? Dari puluhan miliar, hari ini mau punya uang 2 juta aja nggak punya loh Bu Eli. Punya kebutuhan 2 juta itu harus ngumpulin beberapa hari. Semua tabungan ludes, aset juga sudah habis Bu Eli. Sementara hutang kepada supplier, hutang sama bank itu masih ada nyisa miliar. Bu Eli bisa bayangin hidup ini seperti apa rasanya. Saya suami istri melayani Tuhan, bukan orang yang aneh-aneh, bukan orang yang jahat, bukan orang yang tidak taat sama Tuhan. Tapi kenapa ya Bu, bukan salah kita juga. Di masa-masa tiba-tiba ada pandemi kan di luar prediksi, di luar kendali. Setelah pandemi pun keadaan tidak normal, malah tambah parah. Omset penjualan kami turun sampai 70 bahkan 80%. Bu Eli gimana caranya? Bayar hutang sudah tidak mungkin Bu Eli kalau dengan kekuatan kita. Hari ini untuk bertahan hidup aja Bu Eli, buat makan Bu Eli, hanya butuh uang 1,5 aja. Kita dulu Bu Eli 1,5 mengeluarkan uang 1.500.000 itu gampang. Dengan gampang, tidak ada hitungan. Hari ini untuk
butuh 1,5 juta, kita ini harus ngumpulin uang berapa hari? Bu Eli bisa bayangin keadaan hidup yang bukan kesalahan kita, tapi ini menimpa kita. Dan saya cuma ngomong gini, Bu, kita semua nggak tahu misteri ilahi. Tapi kalau ibu ngomong, ibu ini orang yang sudah benar, taat. Lah Ayub itu sudah STMJ loh. STMJ itu apa? Saleh, ya, takut akan Tuhan, ya, menjauhi kejahatan, hidup jujur. Harusnya Ayub juga marah sama Tuhan, ya. Tapi Ayub menyadari bahwa hidupnya ketika hari ini Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah Tuhan. Artinya dalam setiap kehidupan kita tetap punya sutradara kehidupan yang pasti tidak akan hidupmu itu ditutup dengan hancur. Ayub itu hidupnya hancur. Kalau lihat kehidupan, proses kehidupan dari anak mati semua, bangkrut, penyakit, istri juga ya, mengutuki istrinya aja sampai mengutuki Tuhan. Kutukilah Tuhan Allah. Tapi Ayub ini luar biasa menjawab, kamu jangan seperti orang gila. Ya, kalau Tuhan hari ini memberi masakan, kita mau menerima yang baik aja dari Tuhan. Baik buruk Tuhan tetap baik. Tuhan memberi, Tuhan mengambil, tetap terpujilah Tuhan. Artinya apapun proses kehidupan, di balik semua ini ada sutradara kehidupan yang hari ini tetap pegang kendali. Hidupmu tidak akan pernah ditutup. Tuhan memberi, Tuhan mengambil, hancurlah hidupku, bukan itu. Tuhan memberi, Tuhan mengambil, tetap terpujilah Tuhan. Artinya tidak ada sesuatu yang membahayakan hidup saudara dan saya, karena di balik cerita hidup kita ada Tuhan Sang Sutradara. Itu sebabnya kita baca Ayub 10 ayat 1 dan 7. Ayub 10 ayat 1 dan 7. Jujur untuk hidup hari-hari ini tidak mudah saudara ya. Tadi setelah ibadah beberapa orang konseling, rata-rata mereka bilang gini, Bu, kita ini sudah tidak tahu arah hidup ini mau dibawa kemana sama Tuhan di akhir zaman. Kalau saudara lihat Indonesia ya, hari ini juga ekonomi parah saudara. Karena sentimen perusahaan asing banyak yang kabur dari Indonesia ya. Saham juga hancur ya, saham beberapa saat juga turun, US dollar naik ya, Singapura dollar naik. Kita semua ngeri nggak? Kalau secara akal mikir, kita semua hidup dalam ketakutan. Kita melihat hidup kita hari ini aja ya, ini sudah setengahnya. Kita ini benar-benar sudah krisis. Apalagi kalau keadaan ini tidak berlalu, keadaan mau dibawa kemana. Tapi satu hal kita perlu tahu hari-hari ini, kita pasti harus berbeda dengan orang dunia. Respon kita harus berbeda. Apapun itu, saudara lihat ya, Ayub 10 ayat 1 dan 7. Lihat apa yang dikatakan firman Tuhan, aku telah bosan hidup. Mungkin hari-hari ini ada banyak orang, tadi ada orang yang konseling ngomong gini, Bu, saya ini jujur, hidup enggan, mati juga takut. Loh terus mau gimana Bu? Hidup enggan, mati ya takut. Nah terus bingung Tuhan ya, ini antara hidup dan mati, berarti hidupnya enggan tapi mati juga takut. Saya cuma bilang, Bu, kalau ibu mau tetap hidup, ibu harus siap menjalani kehidupan yang pasti ikut Kristus. Jangan banyak menuntut zona nyaman. Percayalah, kita sudah diberi standar bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena Tuhan tahu apa yang kita lewati dari satu hari ke satu hari. Kita akan melihat pembuktian Tuhan memelihara bangsa Israel. Kalau saudara pikir bangsa Israel yang dipimpin Musa itu kurang lebih 3 juta. Akal logika, Musa bisa menyediakan makan untuk 3 juta orang, gak sanggup. Di tengah ketidakmampuannya, siapa yang membuktikan? Kita sebagai bangsa Israel rohani. Kalaupun kau tidak cukup hari ini, semua kebutuhanmu naik, percayalah Tuhan yang besar juga akan menyediakan semuanya, pasti lebih dari cukup. Itu sebabnya malam ini lihat ya, aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku
Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Hari-hari ini banyak orang bosan hidup, banyak orang yang sudah kepahitan dalam jiwaku, banyak orang yang sudah berkeluh kesah. Jiwanya pahit, ya, sudah bosan hidup, ya kan? Terus melampiaskan keluhan-keluhan kita. Ini keadaan yang tidak mudah untuk dilewati seorang Ayub, saudara ya. Lihat ketujuh, padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah dan bahwa tiada seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Ini yang berbicara tangan, itu adalah tangan sutradara kehidupan. Saudara percaya di balik skenariomu hari ini yang kau membuat engkau bosan hidup, banyak hidup dalam keluhan-keluhan di dalam kehidupan saudara. Hari ini ada kepahitan jiwa karena saudara melihat keadaan yang begitu pahit, keadaan yang begitu membuat saudara capek, keadaan yang membuat saudara rasanya tidak punya jalan keluar sehingga kepingin mati. Hidup sudah enggan. Tuhan, apa artinya hidup kalau hidup hanya dibuat? Saya pernah ngalami keadaan saudara, sampai mau nafas sejenak aja saya bilang, Tuhan apa-apaan ini? Hidup itu kayak digas, bukan digas pelan gini saudara, digaspol sama Tuhan. Sampai waktu kalau bangun tidur lihat fakta itu bisa saya pernah ngalami keadaan depresi itu seperti itu saudara. Benar-benar keadaan sudah bukan sama Tuhan, dikasih nafas lega sebentar tapi terus digas sama Tuhan, digaspol lewat kenyataan hidup yang semakin pahit. Benar-benar rasanya ya ini enggan hidup rasanya, Tuhan kenapa lagi Tuhan, apa lagi Tuhan, hanya keluhan. Dan jiwa ini sampai rasanya pahit, rasanya sudah tidak kepingin hidup, rasanya tidak kelihatan hidup itu rasanya mau disuruh sukacita bersyukur itu sampai rasanya tidak tahu caranya gimana bisa bersukacita bersyukur ketika Tuhan itu tarik gasnya itu gaspol. Saya bilang, Tuhan suruh sukacita bersyukur model apa Tuhan? Kalau Tuhan tidak kasih saya kelegaan malah digasnya tambah digaspol dengan masalah yang bertambah berat. Tapi percayalah hari ini, percayalah di balik cerita kehidupan saudara itu ada satu tangan yang akan menjagai saudara secara aman. Dan tangan ini sedang bekerja itu mendatangkan kebaikan. Pastikan hari ini apa yang belum saudara lihat, hari ini Tuhan itu tetap sebagai pribadi yang hadir. Dia tetap bekerja dengan tangannya untuk mendatangkan kebaikan. Nah, saya akan bahas bagaimana kitab Ayub yang berkata di Ayub 23. Jadi jangan panik. Saudara tahu Ayub itu hancurnya seperti apa, tapi di balik cerita kehidupan Ayub tetap ada Tuhan yang hari itu hidup rasanya putus asa ya. Istri Ayub aja sampai marah ya, sampai bilang, masih bertekunkah engkau sebagai orang saleh? Kutukilah Tuhan Allahmu dan matilah. Itu istri Ayub loh. Istri Ayub ini orang mengenal Tuhan. Waktu diberkati istri Ayub, saya percaya mungkin banyak orang waktu diberkati bisa berkata, puji Tuhan, haleluya, terpujilah Tuhan. Tuhan memberi aku rezeki, terpujilah Tuhan. Tuhan memberi aku berkat, terpujilah Tuhan. Tapi waktu Tuhan hari ini mengambil, ya Ayub, mungkin istrinya Ayub terpujilah Tuhan waktu diberi anak luar biasa, kekayaan luar biasa ya. Tapi waktu semua habis, istri Ayub ini mulai kecewa sama Tuhan, mulai marah. Dia tidak bisa Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Tidak bisa dia berkata seperti itu. Dia cuman lulus kalau Tuhan memberi, terpujilah Tuhan. Kalau Tuhan mengambil, dia tidak bisa berkata terpujilah Tuhan. Mungkin hidup saudara dan saya hari ini, Tuhan memberi, Tuhan mengambil, hancurlah hidup saya. Tapi buat saudara dan saya malam ini, yuk kita belajar di Ayub 23 ayat 13 sampai 14 ya. Kita percaya hari ini
siapapun saudara dan saya, pastikan sesulit-sulitnya hidup saudara dan saya, Tuhan itu tetap bekerja dengan tangannya. Di balik skenario cerita hidup saudara tetap ada pena. Artinya gini, pena ini tidak akan pernah mengizinkan menulis cerita hidupmu hancur babak belur selamanya, tidak akan. Tapi yang pena di balik cerita hidupmu, ada pena sang sutradara yang selalu ditutup dengan tanda titik happy ending. Nggak usah, walaupun Bu Eli hidup saya hari ini hancur, nggak peduli. Fakta mau hancur, fakta mau nggak ada dasar untuk berharap. Faktamu semuanya buktinya buruk, faktamu hari ini sudah kacau balau. Tuhan tetap punya kedaulatan di balik cerita hidup ini. Dia tetap pegang pena hidup orang benar. Itu tadi ayatnya, ya, di mana ayat 7 berkata bahwa hari ini siapa yang dapat, tidak ada seorang pun yang dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Artinya hari ini jangan takut. Tidak mungkin sutradara di balik cerita hidup saudara, saudara akan dibawa hancur. Nah, kita baca ayat 2-3. Tetapi ia tidak pernah berubah. Itu renungan ini tadi saya share di grup, ya. Saudara percaya bahwa kita hari ini, keadaan hidupmu boleh berubah hancur. Tadinya nyaman, sekarang bangkrut. Tadinya rumah tangga bahagia, hancur. Tadinya sehat, sekarang kanker. Satu hal, ketika Ayub dihabiskan dalam semua aspek kehidupan, Ayub yakin, tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi Tuhan? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Ayat 14, karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan bagiku. Saya nggak tahu 3 hari berturut-turut ini, saya tiap kali tanya Tuhan khotbah, selalu Tuhan ngomong Ayub. Dari Bali Ayub, tadi di Malang Tuhan bahas Ayub dari sisi pandang yang lain. Malam ini juga Ayub dari sisi pandang yang lain. Saya cuma bilang gini, Tuhan, kenapa kok berapa hari ini Tuhan mau bahas Ayub? Karena Tuhan mau bahwa hari ini, malam ini, kita sadar di balik cerita hidup Ayub yang mungkin orang dunia merasa bahwa kasihan deh lu, orang yang termalang, orang yang terkasihan. Tapi di balik cerita kehidupan Ayub tetap ada sang sutradara. Bukan hidup yang paling sial, justru Ayub itu adalah hidup orang yang paling beruntung hidupnya. 4 keturunan dikembalikan 2 kali lipat, punya anak perempuan cantik melebihi anaknya orang-orang lainnya. Ayub itu punya yang namanya hak privilege yang istimewa. Bahkan saya bilang bukan hanya istimewa, sangat diistimewakan. Kenapa? Karena saya belajar kalau Abraham juga diberkati tidak segan-segan, karena dia juga Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Terpujilah Tuhan. Nah, kita lihat 3 hal. Malam ini saudara dan saya tidak perlu takut. Di balik cerita hidup saudara ada Tuhan yang tidak pernah berubah. Itu tadi Ayub 23 ayat 13. Kalau hidupmu berubah, Tuhan tidak berubah. Apakah ketika hidupmu hancur, Tuhan itu berubah kuasanya? Dia bukan jadi Tuhan, tapi dia ada di bawah? Enggak. Dia walaupun saudara hancur hari ini, mungkin Ayub hidupnya hancur, Tuhan itu tidak berubah. Dia tetap Tuhan yang pegang kedaulatan di balik cerita hidupnya Ayub. Tuhan itu tidak berubah. Dia tetap pegang pena kehidupan Ayub. Bahkan iblis diberi kuasa, semua miliknya itu dalam kuasamu. Tapi satu, hidup Ayub tetap milik. Artinya gini, semua yang dia miliki di dunia, mungkin kita juga, itu dalam kuasamu. Tapi satu, hidup Ayub di akhir kehidupan Ayub itu tetap
milik sang sutradara. Percayalah, cerita hidup kita boleh dikacau balau. Ya, saya sudah mengalami tersanjung 1, tersanjung 2. Saya bilangin, stop Tuhan, tersanjung 3 gak mau loh Tuhan, cukup Tuhan. Bisa gak saya milih? Mungkin hari ini hidup saudara dikacau balau sampai ceritanya dijungkir balik, jet coaster ya, habis dibawa naik, dijatuhkan, dibawa naik, dijatuhkan. Kita benar-benar diaduk-aduk. Tapi pernahkah kita sadar? Firman ini jelas saudara. Ayub 23 ayat 13 sampai 14 itu kata kunci. Bagaimana Tuhan tidak pernah berubah. Di balik cerita skenario hidupmu yang hancur, diaduk-aduk jet coaster sekalipun, yang pertama, Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap memposisikan sebagai pribadi Tuhan yang hebat, Tuhan yang tetap ada di atas. Tidak mungkin ketika hidupmu hari ini ngalami kacau, Tuhan itu menjadi pribadi yang ada di bawah, yang bisa dikalahkan dengan kuasa masalah. Enggak saudara, dia tidak berubah. Yang kedua, Tuhan tetap melaksanakan kehendaknya. Ayub 23 ayat 13b. Apa yang dikehendakinya dilaksanakan. Yang ketiga, Tuhan pasti menyelesaikan ketetapannya. Makanya di balik cerita kehidupan kita, mau diaduk-aduk jet coaster, mau dibawa sampai rasanya enggan hidup kok berkeluh kesah. Saudara, pahitnya hidup saudara hari ini, apa yang saudara alami pahit, Bu Eli, pahit, jalan hidup saya pahit. Pastikan malam ini saudara dan saya tetap semangat. Saudara tidak usah mengecilkan kuasa Tuhan karena hidupmu ada di bawah. Hidupmu lagi terpuruk. Engkau boleh terpuruk, tapi Tuhan tidak pernah berubah kuasanya. Dia tetap Tuhan yang punya rencana yang besar. Jangan mengecilkan kuasa Tuhan hari ini hanya karena hidupmu belum berubah jadi baik. Hidupmu belum berubah, Tuhan tidak berubah. Jangan mengecilkan kuasa Tuhan hari ini karena hidup kita hari ini terpuruk. Tuhan tetap di balik cerita hidupmu. Tuhan tetap melaksanakan kehendaknya. Kira-kira kehendak Tuhan dalam hidup orang benar itu apa? Yang pertama pasti diberkati. Iya, hidup orang benar itu pasti dikasihi, pasti menikmati kelimpahan karena dia datang supaya hidup punya hidup kelimpahan. Itu semua kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik. Keluar lebih dari pemenang. Lah kalau kehendak Tuhan itu pasti dilaksanakan hari ini, apa yang terjadi nggak akan mengubah kehendak Tuhan. Yang kedua, yang ketiga, Tuhan pasti menyelesaikan ketetapannya. Ya, saudara percaya ketetapan orang benar itu apa? Kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan. Jadi jangan takut dengan kemalangan. Memang orang benar bukan dijanjikan kebahagiaannya yang banyak, tapi kemalangannya yang banyak. Tapi ketetapan Tuhan gimana di balik kemalangan? Apakah dibiarkan terus? Enggak. Kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan berjanji untuk melepaskannya. Saya selalu kalau berdoa bilang gini sama Tuhan, Tuhan, kemalanganku memang banyak. Sudah aku tidak tahu caranya. Pokoknya aku tahu Tuhan pasti melepaskan aku dari jerat pelakor. Itu doa saya. Saya bilang gini, Tuhan, kemalangan saya akibat ulah pelakor itu banyak Tuhan, banyak. Sampai pahit loh Tuhan. Sampai rasanya tiap buka mata saya berkeluh kesah mau mati Tuhan. Tapi hari ini saya berkata, Tuhan, memang kemalanganku gara-gara ulah pelakor itu banyak kemalanganku Tuhan. 14 tahun jujur banyak kemalanganku. Tapi yang membuat aku tetap semangat sampai hari ini Tuhan, karena ketetapan-Mu bahwa apa yang hari ini dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Itu dalam janji-Mu, ketetapan-Mu. Tuhan berjanji melepaskan saya dari jerat pelakor. Rumah tanggaku akan
bebas dari virus pelakor. Saya cuman bilang seperti itu. Saya tidak tahu cara Tuhan melepaskan, nanti tidak tahu. Saudara kalau lihat skenario orang dilepaskan dari pelakor, Tuhan beberapa cerita skenarionya banyak. Ada yang pelakor mati ketabrak kereta api, ada yang pelakornya kena kanker, ada pelakornya jatuh tiba-tiba dari lantai 2, ya, ada yang pelakornya bunuh diri. Nah, itu cerita di balik orang jahat tidak ada tangan yang mengendalikan. Tangkap ya? Tapi di balik cerita hidup kita yang dirancangkan yang jahat, tangan sang sutradara itu bekerjanya merancangkan kebaikan. Makanya orang benar itu tidak mungkin hidupnya buntung, gagal, nggak mungkin. Hidupmu pasti berhasil, beruntung, tidak mungkin gagal. Orang merekakan yang jahat, tapi tangan di balik sang sutradara itu direkakan yang baik. Makanya malam ini biarin orang jahat, ndak ada di balik cerita hidup mereka. Mereka itu sudah ndak ada tangan yang bisa menjaga mereka. Siapa yang bisa bertanggung jawab atas orang berdosa? Ndak ada, saudara. Tapi buat saudara dan saya, di balik cerita hidup kehidupan kita, yang pertama ada Tuhan yang tidak berubah, yang kedua ada Tuhan yang melaksanakan kehendaknya, yang ketiga ada Tuhan yang pasti menyelesaikan ketetapannya. Hari ini kemalanganmu banyak dengan masalah keuangan, tapi ketetapannya Tuhan apa? Berkat ada di atas kepala orang benar. Itu jadi ketetapan Tuhan. Makanya ndak usah bingung apapun yang terjadi di balik cerita hidup saudara. Yang pertama saya bahas bagaimana Tuhan tidak berubah. Kalau saudara baca ya di Ayub 42 ayat 2, itu yang berkata gini, segala sesuatu dapat engkau lakukan dan tidak ada rencanamu yang gagal. Berarti kalau Tuhan tidak berubah, hari ini rencana Tuhan itu tidak akan pernah berubah dalam hidup saudara. Segala sesuatu dapat engkau lakukan. Artinya yang tidak berubah ya, sampai Ayub di akhir cerita kehidupan Ayub 42 ayat 2 yang pertama, segala sesuatu dapat Tuhan lakukan. Itu tidak pernah berubah. Hari ini engkau tidak bisa melakukan segala sesuatu karena kita tidak diciptakan Tuhan sebagai manusia yang serba hebat, serba bisa. Tidak, yang serba hebat, serba bisa, serba melakukan mujizat itu cuma Tuhan. Makanya yang tidak berubah apa? Yaitu yang pertama, segala sesuatu dapat Tuhan lakukan, tidak pernah berubah. Rencana Tuhan tidak pernah gagal, tidak pernah berubah. Yang ketiga, apa yang saudara tangkap ketika semua yang hilang kembali? Yaitu Tuhan tidak pernah berhutang atas pengorbanan jerih payah saudara dan saya. Itu tidak pernah berubah. Makanya hukum tabur tuai itu jelas. Karena Tuhan itu tidak pernah berhutang. 3 hal ini, saudara percaya apa yang tidak berubah, segala sesuatu dapat engkau lakukan. Yang tidak berubah kedua, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Yang tidak pernah berubah bahwa Tuhan tidak pernah berhutang atas jerih payahmu. Makanya Ayub dikembalikan 2 kali lipat. Hari ini saudara hilang, orang benar itu kalau ngalami hilang, rugi itu bukan untuk rugi selamanya. Tapi justru orang benar di balik cerita hidupmu hilang ruginya itu untuk dikembalikan lipat. Loh Bu, gimana bisa lipat? Sekarang bonyok Bu Eli. Sudahlah, Tuhan tidak pernah berubah. Menurut kacamata hidupmu, segala sesuatu sudah tidak bisa engkau lakukan. Tapi segala sesuatu dapat Tuhan lakukan, tidak berubah. Rencana Tuhan tidak pernah gagal, tidak berubah. Tuhan tidak pernah berhutang atas pengorbanan jerih payahmu, juga tidak pernah berubah. Jadi artinya
di titik ini penderitaanmu itu selalu ditutup dengan pengembalian. Kehilanganmu pengembalian karena dia tidak mau berhutang. Kalau Tuhan tidak mau berhutang, berarti apa yang saudara hilang pasti dikembalikan. Tidak mau berhutang kok, ya dikembalikan. Orang yang tidak mau berhutang itu selalu mengembalikan. Bangkrut, uangmu rugi berapa? Saudara, kalau saudara ngerti firman, saudara itu tidak pernah takut. Saudara tahu pada titik di mana iblis mulai mengintimidasi dengan hal yang buruk. Saya itu ngomong gini sama iblis, please, denger ya. Tuhan itu berbicara, ada tertulis, sengsaraku engkau yang menghitung, air mataku kau tampung dalam kirbatmu. Ya Tuhan, kau tahu hatiku yang hancur. Artinya malam ini gini, apa sih yang tidak aku kembalikan? Semua lo penderitaanmu, semua penderitaan aku daftarkan. Air matamu aku tampung dalam kirbatku. Kira-kira sengsaramu aku ya tahu, nanti aku kembalikan. Ya, sengsara kembali jadi sukacita, sorak-sorai. Apalagi air mata aku kembalikan jadi mata air. Ya, apalagi yang didaftarkan Tuhan, sengsara, air mata. Ya, penderitaanmu nanti dikembalikan dengan kemuliaan. Hari ini apa yang hilang dikembalikan dengan lipat. Nah, ini Ayub ngalami. Makanya malam ini yuk, siapa yang lagi ngalami keadaan yang berubah, walaupun drastis, keuanganmu turun drastis, rumah tanggamu yang bahagia turun drastis, kesehatanmu turun drastis, anak-anakmu turun drastis, sudahlah, percayalah. Apa yang drastis di balik cerita hidupmu yang drastis ini, ada Tuhan yang tidak berubah. Hari ini kau tidak bisa, tenang aja. Segala sesuatu Tuhan dapat engkau lakukan. Rencanamu tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah berhutang. Itu digenapi loh dalam hidup Ayub. Malam ini juga kita ini jadi Ayub-Ayub rohani. Ya, mungkin Ayub rohani tidak separah Ayub. Saudara dan saya tidak akan pernah mengalami kejadian seperti Ayub. Kita pasti tidak akan melampaui kekuatan. Mungkin hari ini satu area yang Tuhan izinkan diambil, keuanganmu aja, tapi suamimu ndak. Ada yang diambil suami, keuangannya ndak. Ada yang diambil kesehatan, keuangannya ndak. Ya, makanya hari ini yuk, jangan pernah berubah responmu sama Tuhan. Tetap berkatalah, terpujilah Tuhan. Jangan seperti istri Ayub yang berkata, kutukilah Tuhan Allahmu dan matilah. Ndak. Malam ini pastikan kita, Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah Tuhan. Yang pasti malam ini Tuhan tidak berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Tuhan melaksanakan kehendaknya, ya. Ayub 5 ayat 17 sampai 18. Saya akan ambil Ayub ya, supaya saudara semangat. Kita perlu semangat. Ayub kalau tidak semangat tidak dapat menanggung penderitaannya. Karena dia semangat, maka dia dapat menanggung penderitaannya sampai dia melihat kehendak Tuhan dilaksanakan. Ayub 5 ayat 17 sampai 18. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli tetapi tangannya menyembuhkan pula. Malam ini percayalah, Tuhan menyediakan kebahagiaan di balik hajarannya. Itu kehendak. Kalau Tuhan melaksanakan kehendaknya, dia hajar kita dulu. Tapi kehendak akhirnya dari ajaran di balik cerita hidup kita dihajar sama Tuhan, dididik. Itu ada kebahagiaan. Tangkap ya. Jadi malam ini jangan mikir kok diajar terus, enggak. Saudara makin dihajar, dididik Tuhan, enggak main-main. Kebahagiaannya berlimpah-limpah. Makanya berbahagialah
orang yang jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, supaya saudara berbuah, tekun menghasilkan buah. Hajaran Tuhan supaya kita berbuah lebat. Kita percaya malam ini kehendak Tuhan memang lagi menghajar, mendidik kita lagi direnovasi. Khususnya kalau sudah time ya, waktunya jatuh tempo ya. Kita hari-hari ini kan sudah akhir zaman, sudah mau jatuh tempo kan, menyambut kedatangan Sang Mempelai Kristus, kedatangan Tuhan Yesus yang ke dunia, sudah mau jatuh tempo kan. Nah, renovasi. Tuhan sedang merenovasi setiap orang benar itu besar-besaran. Renovasinya tidak dikit-dikit lagi. Semua akan dibongkar, kepalsuan dibongkar, topeng rohani dibongkar, kemunafikan dibongkar, kenajisan dibongkar. Semua yang namanya kepalsuan, kenajisan, kemunafikan, kebebalan, semuanya akan dibongkar habis. Tuhan tidak mau saudara jadi orang Kristen yang pura-pura sok suci, tapi senyatanya saudara hidup dalam kenajisan, kemunafikan, topeng rohani, kebebalan, saudara hidup dalam kebohongan. Itu tidak mau. Makanya Tuhan bongkar. Semuanya dibongkar, tapi Tuhan bilang gini, nak, kehendakku lagi membongkar engkau habis-habisan, tapi kehendakku juga menyediakan kebahagiaan buat engkau habis-habisan. Jadi tidak perlu takut. Siapa yang lagi habis-habisan, pastikan saudara jangan berpikir negatif sama Tuhan, karena kehendak Tuhan kita semua menikmati bahagia juga tidak habis-habisnya. Pastikan malam ini. Yang kedua, Tuhan itu membebat setiap luka. Ya, hari ini pastikan Tuhan izinkan luka dilukai, disakiti. Tapi nanti kehendak Tuhan, Dia akan membebat setiap hati. Ya, jadi kalau saya percaya kalau orang lagi disakiti hati, ini hati lagi dibersihkan supaya nanti hatimu itu tidak ada sampah. Saudara sedang dibongkar hati, ya, mungkin ada bebat, ada luka-luka yang begitu digores. Tapi nanti tujuan Tuhan dengan goresan-goresan ini, nanti hati kita ini dimurnikan, disucikan. Ya, hati kita dibersihkan dari sampah. Yang ketiga, Tuhan menyembuhkan setiap pukulan. Jadi artinya Tuhan itu memulihkan. Pastikan malam ini di tengah pukulan yang berat, Tuhan tetap punya kehendak menyembuhkan, memulihkan. Di tengah hajarannya, kehendak Tuhan tetap bahagianya, tidak habis-habisnya. Di tengah hari ini ada rasa luka, karena Tuhan lagi membebat hati saudara. Percayalah, kehendak Tuhan tidak pernah yang buruk, selalu yang terbaik. Apapun bentuk pukulan yang kita sedang alami dalam keuangan rumah tangga, anak-anak, pekerjaan, kesehatan, semuanya, kehendak Tuhan itu untuk menyembuhkan dan memulihkan saudara dan saya. Percayalah, Tuhan itu, ya, itu yang kedua tadi, yang paling akhir. Jadi malam ini tidak ada orang yang panik ya, tidak ada orang yang takut. Kita mengerti bahwa ketika hari ini Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah Tuhan. Hari ini masakan kita mau terima yang baik aja dari Tuhan. Apakah ketika kita menerima yang baik, baru Tuhan baik? Tapi saat kita mendapati hal yang buruk, Tuhan tidak baik? Tidak. Di balik cerita kehidupanmu yang buruk, tetap ada Tuhan yang baik. Tetap ada sutradara yang penanya tetap punya kedaulatan menentukan akhir hidupmu pasti happy ending. Pastikan malam ini, yuk kita semua sebagai anak Tuhan jangan takut ya. Tuhan lagi melaksanakan bahagia yang tidak habis-habisan dengan pukulannya. Tuhan lagi membebat siapa yang luka. Tuhan lagi hari ini untuk memulihkan, menyembuhkan yang lagi ngalami pukulan yang tidak gampang.
mungkin pukulan ini bertubi-tubi, tenang aja. Ini salah satu bentuk proses pemurnian karakter, pemurnian hati, pemurnian perkataan, pikiran, semua lagi dipermurnikan ya. Karena ini sudah batas waktunya, sudah menjelang kedatangan Tuhan. Artinya kita sudah hampir mencapai garis akhir. Pastikan saudara dan saya finishing well. Orang mau finishing well itu bukan orang yang sedikit-dikit ambil duri dalam daging, enggak. Paulus finishing well ketika duri dalam dagingnya enggak diambil. Makanya malam ini yuk sudah, kapan mau diambil, kapan mau dipulihkan, nyanyi aja. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, nggak usah susah ya. Terus lagu apa lagi? Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Lagu ini bisa muncul saudara. Tuhan, bentuklah hati ini. Nah tuh lagi dibentuk sama Tuhan, dibebat. Jadi bejana untuk hormatmu, cemerlang bagai emas murni, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Nah, kalau kita dulu Tuhan memberi yang baik, kita berkata, hatiku senang, Tuhan kasih saya rezeki. Dulu saya dikasih suami cinta mati, hati saya berbunga-bunga, saya klepek. Wah, saya bilang Tuhan luar biasa. Tapi pada waktu Tuhan mengambil cinta suami saya, dia tetap Tuhan yang baik. Tuhan cuma bilang gini buat hidup saya, Eli, sudah berapa tahun, 15 tahun perkawinan, aku sudah buat kamu happy kan? Iya Tuhan, happy. Tapi sekarang Tuhan, ya sekarang memang aku ambil cintanya supaya kamu gantian menyenangkan hatiku. Dulu kamu happy, kamu cuekin aku, kamu lupakan aku, kamu ndak buat aku happy. Seringkali aku sedih lihat kamu waktu kamu dicintai Pak Nyoto. Kamu ini orang yang bebal, istri yang suka nanduk, dikasih nasihat juga ndak kamu dengarkan perintahku. Sekarang 15 tahun saya waktu di proses Tuhan tuh 15 tahun perkawinan. Tuhan ingatkan saya, Eli, Tuhan memberi engkau happy. Tapi kalau waktuku aku ambil satu bagian aja dalam hidupmu, toh aku udah ambil semua kan. Aku kan cuman ambil kasih suamimu, masakan kamu hari ini untuk menyenangkan hatiku. Tuhan cuman bilang, ini waktunya. Hari ini engkau menyenangkan hatiku. Kalau engkau disenangkan suamimu terus, ndak aku ambil-ambil, kamu ndak buat aku happy. Tapi sekarang lihat kan, kamu jadi hamba Tuhan, hidupmu bisa jadi berkat. Ada banyak ibu-ibu yang tadinya melo, sedih, putus asa, mau bunuh diri, mau cerai, rumah tangganya pulih, kesaksian. Kira-kira siapa yang disenangkan hatinya? Iya Tuhan, Tuhan. Nah ini saudara dan saya, ini waktunya sudah batas akhir. Masa sih kita egois kalau selama ini Tuhan sudah buat kita happy? Ini waktunya kita jangan beri ampas, beri yang terbaik ya. Nyanyi aja nanti malam ini mau tidur. Tuhan, ku mau menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Nah, orang mau menyenangkan hatinya Tuhan bukan pada waktu saudara diberkati. Kalau saudara kaya, saudara diberpelukan sama suami, itu Tuhan yang menyenangkan hati saudara. Lah kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, Tuhan bilang gini, ya senangkan, gimana hari ini belajar sabar, berubah, berbuah, berdampak dengan proses hidup kamu, aku renovasi, tapi dan kamu akan melihat hasilnya nanti luar biasa, dan itu menyenangkan hatiku ya. Malam ini percayalah Ayub jadi STMJ ya, orang yang saleh, jujur, taat, menjauhi kejahatan. Mungkin ada banyak kekurangan yang Tuhan belum happy sama Ayub, makanya dimurnikan seperti emas. Karena Tuhan bilang gini, sisi iman Ayub ini belum buat aku puas, tidak bisa buat aku happy, masih kurang. Nah sama seperti saudara dan saya, kenapa proses masih berlanjut? Kalau saya dulu tanya
di fase-fase sebelum saya ngalami goncangan yang berat, Tuhan cuman ingatkan. Tiba-tiba saya didapat ayat pagi-pagi. Tuhan, kenapa ya Tuhan? Kok rasanya habis di jet coaster, lihat baik dijatuhin, prok ini loh Tuhan. Tuhan bilang, ayat yang saya baca langsung, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu yang di surga sempurna. Tuhan bilang gini, aku itu lagi menyempurnakan kamu, ini tahap akhir. Kayak barang itu lagi di quality control, diuji, disempurnakan. Oh, bagian hati kurang-kurang dikit dipoles-poles. Oh, bagian karakter kurang. Oh, mulut. Banyak hal yang mungkin Tuhan masih belum melihat, tapi waktu kita belajar disempurnakan memang gak gampang. Tapi ketika saya mengerti, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Salah satunya orang yang terpilih pasti disempurnakan. Wih, sakit saudara, jujur. Tapi pastikan saudara jangan sampai bilang, ya sudahlah, ndak usah orang terpilih lah, ndak usah sempurna lah, Tuhan biasa aja. Seumpama produk itu ndak usah 199%, sudahlah kayak emas itu ya 50-60 lah sudah. Saudara, itu akan ruginya besar. Ya, pastikan kita pulang kita dapat mahkota yang banyak. Kita hari ini belajar disempurnakan, ikhlas, karena kita dipilih. Kalau orang dipilih gimana? Ya spesial kan. Lah kalau Tuhan sudah tentukan pilihannya buat saudara, saudara jangan hari ini kabur. Nanti tetap jadi orang yang terpanggil tapi bukan terpilih. Alangkah baiknya malam ini sudah terpanggil, masih terpilih, tapi prosesnya memang harus sempurna. Saudara disempurnakan, siap ya? Nah, yang terakhir, bagaimana Tuhan menyelesaikan ketetapannya? Ya, kita percaya bahwa Tuhan menyelesaikan ketetapannya. Yang pertama, Ayub itu tujuan ketetapan Tuhan timbul seperti emas di balik proses yang tidak mudah. Itu ketetapan Tuhan. Percayalah, proses yang tidak mudah itu karena Tuhan lagi memunculkan saudara punya value-nya emas murni, bukan imitasi KW1, KW2, nggak mau Tuhan, tapi emas yang murni. Makanya yang lagi pakai topeng kemunafikan, kebohongan, topeng kepalsuan, ya, topeng kenajisan, semua lagi dibongkar habis. Tidak peduli saudara hamba Tuhan, tidak peduli saudara donatur gereja, tidak peduli saudara orang Kristen sejak lahir, pelayan Tuhan, siapapun saudara dan saya hari ini, percayalah, kita semua lagi disempurnakan. Karena kita adalah orang-orang pilihan. Yang pertama, Ayub timbul seperti emas di balik proses yang tidak mudah. Yang kedua, Ayub menikmati berkat 2 kali lipat di balik kehilangannya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang lagi ngalami kehilangan, jangan berpikir negatif. Hilangmu untuk dikembalikan. Itu orang benar. Percayalah, di balik cerita hidup saudara tentang kehilangan, kerugian, itu ada ketetapan Tuhan dikembalikan. Itu pasti. Kita percaya Ayub menikmati apalagi kebahagiaan sampai anak cucu di balik long suffering, di balik penderitaannya yang panjang, yang berat. Di situ bagaimana Ayub bisa menikmati kebahagiaan yang selamanya. Makanya orang benar itu ndak usah takut. Tuhan tetap di balik cerita hidupmu. Ketetapan Tuhan yaitu timbul seperti emas di balik proses yang tidak mudah. Yang kedua yaitu ada pengembalian lipat di balik kehilangan yang besar. Yang ketiga, ada kebahagiaan selamanya sampai anak cucu di balik penderitaan yang berat. Sekali lagi, saya sudah selesai. Malam ini, pastikan di balik cerita hidup orang benar tidak ada yang perlu ditakutkan. Tidak ada yang perlu saudara dan saya panik. Karena di balik semua ini, yang pertama, ada Tuhan yang tidak pernah berubah. Apa yang tidak pernah berubah?
segala sesuatu dapat engkau lakukan. Rencana Tuhan tidak gagal, Tuhan tidak pernah berutang. Yang kedua, Tuhan melaksanakan kehendaknya, yaitu apa? Tuhan menyediakan kebahagiaan di balik hajarannya, Tuhan membebat di balik luka, Tuhan menyediakan pemulihan dan kesembuhan di balik pukulannya. Pastikan itu kehendak Tuhan. Jadi jangan takut. Memang kehendak Tuhan, saudara lagi dihajar, saudara lagi diizinkan orang melukai hidupmu, saudara lagi dipukul hari ini, pastikan. Tapi kehendak Tuhan tetap untuk memulihkan, membebat lukamu dan memberikan kebahagiaan. Yang ketiga tadi apa saudara? Tuhan itu punya kedaulatan apa yang terakhir? Menyelesaikan ketetapannya. Ya, ketetapannya yaitu Ayub itu timbul seperti emas, pengembalian lipat di balik penderitaan, di balik kehilangan yang besar, penderitaan yang panjang, proses yang tidak mudah, semua ketetapan Tuhan pasti akan digenapi. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap sukacita, pastikan tidak ada yang menakutkan sama sekali di balik cerita hidup yang berliku-liku, yang rasanya saudara dan saya seperti Ayub tadi berkata di ayat 10, rasanya sudah bosan hidup penuh keluh kesah. Mulai malam ini tidak ada yang perlu ditakutkan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih, kami sadar malam ini tidak ada yang perlu ditakutkan sama sekali dengan cerita jalan hidup setiap kami yang malam ini mengalami ketakutan yang sangat, karena di balik cerita hidup kami ada sutradara yang pegang pena kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, Engkau memberkati setiap kami, pergumulan kami sudah ada di dalam kehendak dan ketetapan Tuhan, di mana Engkau tidak pernah berubah atas kehendak dan ketetapanmu. Kalau dulu Ayub Tuhan punya ketetapan kehendak yang terbaik, malam ini juga kami sebagai pendengar-Mu Tuhan, yang mendengar firman ini, Engkau juga punya kehendak ketetapan yang terbaik di balik cerita hidup kami. Sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami menerima berkat-Mu pada waktu kami tidur. Buat kami yang dicintai, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati.